Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mengatasi kasus stunting di Kabupaten Kebumen. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomika Publik yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno. Selanjutnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Muhammad Uded Albab dengan NIM 208042414083. Yang kedua, Rifa Sausan Arika dengan NIM 208042444013. Yang ketiga, Ilham Garis Surya Aji dengan NIM 208042444018. Dan keempat, Muhammad Akbar Nasution dengan NIM 208042444028. Dan terakhir, Astri Nabila Khairiyah dengan NIM 218042444074. Untuk materi yang akan dibahas hari ini meliputi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai konsep penyediaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengenai kasus nyata atau permasalahan di bidang kesehatan. Yang ketiga, mengenai analisis empiris. Yang keempat, mengenai solusi dan rekomendasi atas permasalahan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada pasien oleh kombinasi antara tenaga pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Dalam teori human capital, kesehatan merupakan salah satu human capital selain pendidikan, pelatihan, dan migrasi tenaga kerja. Kesehatan tidak serta-merta dapat diperoleh, tetapi setiap individu harus melakukan investasi. Investasi pada kesehatan dilakukan dengan pengeluaran makanan sehat, vitamin, alat olahraga, serta menerapkan gaya hidup sehat. Hasil investasi ini berupa komplement dari peningkatan probability of surviving dan kualitas hidup sehat seperti tidak sakit-sakitan, tidak stunting, dan lain-lain yang diakumulasi menjadi wealth atau kesejahteraan. Sumber daya manusia yang berkualitas mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang tidak berkualitas justru menjadi beban negara. Bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia sampai tahun 2035 harus dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terulang kembali. Selanjutnya adalah kasus stunting. Bisa dilihat pada kasus atau news dari kelompok yang kami ambil sebagai berikut. Kita ke informasi lain, Saudara. Dalam apel siaga Tim Pendamping Keluarga secara nasional BKKBN di Subang, Jawa Barat, target kasus stunting Indonesia tahun 2024 turun menjadi 14%. Dalam apel siaga nasional BKKBN di Subang, Jawa Barat, dihadiri Kepala KSP Muldoko, Gubernur Jawa Barat, kader PKK, hingga kader TPK, juga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Apel siaga TPK ini bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang saat ini masih 24,4%. Saat ini Indonesia menargetkan penurunan kasus stunting dari 24,4% untuk menjadi 14% tahun 2024 nanti. Kondisi ini terus digenjot pihak BKKBN meski dalam kondisi pandemi. Angka yang ditanyakan sekarang angka berapa? 24,4% berdasarkan SSGI tahun 2021. Survei status gizi Indonesia. Angkanya 24,4%. Untuk kemudian nanti mudah-mudahan bisa menuju 14% di tahun 2024. Sementara Kepala KSP Muldoko menyebut pengentasan stunting merupakan program strategis nasional sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk penuntasannya. Apa itu program? Anti-stunting adalah program strategis nasional, PSN. Harus dikawal. Karena Presiden mengatakan, bukan hanya sen,
tetapi semua apa yang disampaikan oleh Presiden terdeliver dengan baik, dan itu harus saya pastikan. Meskipun masih dalam pandemi, kasus stunting turun dari 27% menjadi 24%. Tahun 2022 ditargetkan akan kembali ada penurunan sebesar 3% untuk kasus stunting. Dan di Jawa Barat, angka kasus stunting sudah di bawah target nasional yaitu 13,2%. Hendri Irawan, Kompas TV Subang, Jawa Barat. Dari kasus atau news tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang mengalami stunting pada tahun lalu. Bisa dilihat dari data prevalensi stunting balita periode 2007 hingga 2021 yang mengalami penurunan. Adapun pencegahan dari stunting, yang pertama, pantau pertumbuhan balita di posyandu. Yang kedua, air bersih dan fasilitas sanitasi terpenuhi. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, penuhi kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Dan kelima, beri ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Setelah sebelumnya dijelaskan materi mengenai konsep stunting, yang mana stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulus psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau disebut juga dengan HPK, hingga bisa disebut sebagai perawakan pendek. Stunting adalah keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur sebayanya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median, standar pertumbuhan anak versi WHO atau World Health Organization. Nah, saat ini sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Artinya, 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Ciri-ciri stunting adalah pertumbuhan melambat, kemudian usia 8 hingga sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Yang ketiga adalah wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang keempat adalah tanda pubertas terlambat. Yang kelima, gigi pertumbuhan terlambat. Dan yang terakhir adalah performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Bagaimana proses terjadinya stunting? Proses terjadinya stunting adalah ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, kemudian menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan, hingga ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Apa saja yang menjadi faktor penyebab stunting? Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik. Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan juga diperparah dengan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Faktor penyebab yang kedua adalah kurangnya akses ke makanan bergizi. Yang ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dan yang terakhir adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Dampak stunting dibedakan menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dibedakan menjadi 4. Yang pertama, terganggunya perkembangan otak. Yang kedua, kecerdasan berkurang. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan fisik. Dan yang terakhir, gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan pada jangka panjang, stunting dibedakan menjadi 3, yaitu dampak pertama adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Yang kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Dan yang terakhir, resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Setelah kita mengetahui mengenai konsep hingga dampak yang ditimbulkan dari stunting,
kita jadi bisa belajar mengenai apa saja yang harus kita lakukan supaya anak tidak terjadi stunting. Nah, di sini ada intervensi gizi sensitif sebanyak 12 yang bisa kita lakukan supaya anak-anak terhindar dari stunting. Yang pertama, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Yang kedua, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Yang ketiga, melakukan fortifikasi bahan pangan. Yang keempat, menyediakan akses kepada Yankes dan KB. Yang kelima, menyediakan JKN. Yang keenam, menyediakan jam persal. Yang ketujuh, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang kedelapan, memberikan pendidikan anak usia dini universal. Yang kesembilan, memberikan pendidikan gizi masyarakat. Yang kesepuluh, memberikan edukasi Kespro serta gizi pada remaja. Yang ke-11, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya, kita akan membahas data cakupan balita stunting UPTD Puskesmas Buayan tahun 2019, yang mana sumbernya adalah dari timbangan serentak bulan Agustus 2019. Kita melihat data bahwa ada puluhan daerah yang mengikuti survei data tersebut, dan Karangsari memegang data paling mendominasi atau paling banyak daerah yang terjadi stunting, yaitu sebesar 20,28, dan daerah yang sedikit stuntingnya adalah di daerah Geblok sebesar 3,13%. Pada urutan kedua didominasi oleh Puskesmas, yaitu yang akan menjadi tolak data pada pembahasan empiris saat ini. Nah, Pakuran itu juga termasuk mendominasi, yaitu sebesar 14,29%. Itu adalah data tahun 2019. Selanjutnya, kita beralih ke data tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 ini masih ada 21 daerah yang mengikuti, tetapi pada tahun 2020 ini daerah Wonodadi yang menjadi penyumbang stunting terbesar di antara daerah lainnya, yaitu sebesar 36,84. Dan yang paling sedikit adalah daerah Buayan, yaitu sebesar 6,52. Nah, pada tahun 2019 yang mana Geblok itu menjadi daerah paling sedikit stuntingnya, sekarang Geblok menjadi daerah yang memiliki stunting cukup banyak, yaitu artinya terjadi peningkatan pada tahun 2020, nah sebesar 18,89. Nah, ketika kita melihat data program intervensi percepatan penurunan stunting, yaitu ada 21 daerah atau desa, maka Wonodadi yang menjadi daerah mendominasi penyumbang stunting pada tahun 2020, maka jumlah anak stunting pendek dan sangat pendek itu sebesar 42, yang mana prevalensi stunting adalah 36,84. Kalau kita melihat cakupan ASI eksklusif kurang dari 6 bulan, targetnya adalah 60%. Nah, daerah Wonodadi ini menyumbang 57,89. Sekarang, kita melihat pada daerah yang paling akhir, daerah atau desa paling akhir, yaitu di Puskesmas. Nah, jumlah anak stunting pendek dan sangat pendeknya itu di Puskesmas ternyata ada 556, yang mana prevalensinya adalah 16,93%, dan juga cakupan bumil yang mendapatkan PMT targetnya 100% sudah mendapatkan 100%, dan cakupan ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet itu baru sebesar 67,24, padahal targetnya adalah 90%. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pemberian makanan tambahan. Hal ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sehingga dapat mencegah stunting. Yang kedua yaitu program Nusantara Sehat. Tujuan dari program ini adalah merupakan penguatan pelayanan kesehatan primer. Program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang ditentukan oleh kualitas pelayanan primer yang mencakup infrastruktur, sarana, dan penguatan tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur kesehatan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam upaya ini pemerintah dapat membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, pemerintah dapat membangun fasilitas pengolahan air limbah, tempat pengolahan air, dan sanitasi berbasis masyarakat. Tentunya upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar kasus stunting dapat lebih ditekan. Yang selanjutnya yaitu kaderisasi. Kaderisasi ini merupakan tenaga kesehatan dari masyarakat setempat yang terpilih dan mendapat pelatihan. Kaderisasi ditujukan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terkena stunting maupun yang tidak terkena stunting sebagai upaya pencegahan. Adapun macam-macam kader kesehatan. Yang pertama, kader posyandu balita. Yang kedua, kader posyandu lansia. Yang ketiga, kader masalah gizi. Yang keempat, kader kesehatan ibu dan anak. Yang selanjutnya yaitu kader keluarga berencana. Yang keenam, kader juru pengamat jenik.
yang ke-7 kader upaya kesehatan kerja, yang ke-8 kader promosi kesehatan, yang ke-9 kader upaya kesehatan ke sekolah. Tujuan dari pembentukan kader ini merupakan dalam upaya rangka mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa masyarakat bukanlah sebagai objek, tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok 9. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.